فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ar-Raud Al-Murbi' di kitab jual beli, dan pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang talaqi ar-rukban. Talaqi ar-rukban atau bai'u hadirin libadin. Nanti kita jelaskan insyaallah lebih detail dari pemaknaan dan rincian tentang dua hal itu, ya, talaqi ar-rukban. Apa maksud dari talaqi ar-rukban? Insyaallah nanti kita bahas. Namun sebagai muqaddimah, di zaman sekarang ketika kebutuhan rumah tangga terutama, baik untuk istri atau anak-anak untuk sekolah, kuliah, kebutuhan segala peralatan atau akomodasi agar rumah tangga stabil, bahkan sampai masalah listrik dan seterusnya, itu semua dari kita, semua orang membutuhkannya. Ditambah juga dengan sisi konsumtif kita yang makin, ya, dibandingkan sebelumnya. Dulu kita mungkin makan tahu tempe dengan garam itu masih nerima, tapi sekarang tidak ada di antara kita atau jarang sekali yang hanya makan sesederhana itu. Dulu mungkin makan ayam itu udah sesuatu yang sangat spesial bagi kita, tapi sekarang bisa aja setiap hari dengan mudah kita mengkonsumsinya, dan banyak hal lain. Bahkan dulu namanya nasi kebuli, nasi mandi, kita nggak tahu apa-apa tentang itu. Namun sekarang semua dipermudah. Dengan banyaknya kemudahan dan opsi di zaman sekarang, itu justru membuat kita ini semakin menuju konsumtif, sangat komersialis, dan materialistis. Ada hal-hal yang harus kita rem, dan kita melihat juga banyak terjadi kerakusan tanpa adanya filtering, tanpa adanya stopping. Semua betul-betul ingin dinikmati, baik laki-laki maupun perempuan, dengan segala pernak-pernik dari hal-hal. Maka semua orang mencari duit, semua orang berusaha untuk menstabilkan keluarganya atau menyalurkan hasrat dan keinginannya dengan mencari duit terlebih dahulu untuk dapat semua itu. Maka wajar atau tidak wajar, tidak sedikit dari orang menempuh cara yang dilarang oleh syariat, baik mengetahui hukumnya atau tidak mengetahui atau tidak mau tahu. Ini musibah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada banyak dari kita yang terkena musibah seperti ini. Karena
Hal-hal inilah yang membuat apa yang kita lihat belakangan lalu dari demonstrasi, kemudian pembakaran ini dan itu, kecemburuan ekonomi terhadap orang-orang di atas, dan sebagian orang di atas justru memamerkan kekayaannya dan seperti tidak ada empati terhadap orang-orang yang sedang berjuang. Dan kalau misalnya kita melihat banyak dari kalangan bawah, misal dari kurir ya, yang kadang-kadang lewat di perumahan kita ya, satu motor itu membawa puluhan paket, dan itu ada targetnya, yang kadang kita ngelihat ya bukan body shaming atau apa, tetapi seperti orang yang sudah tidak terurus tubuhnya, kurus misalnya, seperti banyak tekanan, harus target sampai berapa puluh atau ratus paket hari ini misalnya. Dan itu bukan sesuatu yang ringan kalau kita rasakan tentunya. Kemana-mana dia pergi, satu paket demi satu paket. Mungkin dalam satu klaster, satu blok, misalnya blok dari T3 sampai T berapa, itu ada 5 paket misalnya, satu persatu dijabanin, dan mungkin berangkat dari siang hari dan baru malam baru selesai itu paket gitu. Dan itu nggak seberapa banyak mungkin reward atau ganjaran fee yang didapat. Satu paket mungkin hanya berapa ribu saja dan seterusnya. Ini untuk menghasilkan rupiah, uang untuk dirinya dan keluarganya. Belum juga Gojek atau maaf merek jadinya, belum ya apa, ojek online dan semisalnya, yang mana potongannya besar. Saya sempat ketika ketika itu agak letih naik motor ya, karena kadang-kadang pegel juga tangan Ana. Ingin ke suatu tempat kajian, ya udah Ana parkirin misal di Superindo Jatiwarna ketika itu di sini Kampung Sawah sini. Ana pengen naik gokar ya. Pengen naik gokar ke tempat kajian di daerah Jakarta Selatan. Maka Ana pesen, harga di gokar ini 80.000. Di ojek online ini yang car 80.000. Nah, maka dari driver itu minta tambahan, bisa nggak tambahin 55.000? Subhanallah kata Ana, kok berani-berani minta tambahan gitu kan. Ini kan termasuk ilegal secara peraturan aplikasi, mungkin ilegal ya, karena dari driver tuh minta tambahan gitu loh. Dari 80.000 jadi 50.000. Namun ya karena Ana butuh ya, kenapa harus tambah 55.000 gitu. Kata dia potongannya banyak Pak, katanya. Potongannya banyak. Ya, jadi kalau sampai ke sana dari Superindo Jatiwarna sampai ke tempat tujuan di daerah SCBD itu cuman dapat dikit doang. Dari 80.000 itu dipotong berapa? Berapa Ikhwan? 30%. Udah berapa sekarang? 30%. Anggap 100.000 aja 30%, 70.000, 80.000 mungkin 30% hanya dapat 45.000 lah anggap ya, atau 50.000 atau sekitar itulah ya. Itu tidak worth it dan tidak sebanding dengan effort yang dilakukan penjemputan, bensin, mobil gitu kan, kemudian jalan ke SCBD itu kan driving gitu, mungkin waktu sejam habis cuma dapat 50.000, dan 50.000 itu belum kita driver ini kan beli bensin lagi ya, bensin lagi. Coba dari sini ke SCBD bensin berapa Pak Ikhwan, kira-kira berapa? Bisa aja mungkin 50.000 habis bensin. Jadi kayak nggak dapat apa-apa Ikhwan, kayak nggak dapat apa-apa gitu. Ini yang gokar, yang car ya. Subhanallah zaman sekarang ini ya. Dan khawatirnya kalau economical pressure ini atau tekanan ekonomi ini terus ya tidak ada solusinya, khawatirnya apa? Terjadi kriminalitas di mana-mana, takutnya begitu. Bukan hanya kecurangan dalam jual beli, kriminal mainnya. Nah, sebenarnya kriminal itu pun bisa dalam jual beli ya, bisa dalam jual beli. Dan ternyata dalam hadis Nabi SAW itu juga ada
dua masalah atau dua larangan, yaitu talaqi rukban dan bai'ul hadir lil badi namanya. Dua hal ini yang nanti akan kita refleksikan bagaimana di zaman sekarang praktek tidak benarnya itu kayak gimana. Nah, kita mulai dulu dari apa yang ada di kitab Raud Murbi' yang dikatakan oleh Syekh Musa Al-Hajjaj, bukan Syekh Al-Buhuti rahimahullah. Dikatakan wa yahrumu bai'u hadirin libadin, diharamkan orang kota menjualkan untuk orang desa. Diharamkan orang kota menjualkan barang untuk orang desa. Maksudnya bukan orang kota jual barang orang desa beli ini, bukan, tapi orang desa punya barang hasil pertaniannya dan seterusnya. Nah, orang kota ini ya karena orang desa ini mau pergi ke kota untuk jualan, namun di tengah jalan ya maka orang kota ini kemudian beli dengan harga yang masih murah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Ini bai'u hadirin libadi. Jadi hadir itu pemukim, orang yang ada bermukim di kota biasanya. Adapun al-badi itu orang yang tinggal di desa, di countryside, di pedalaman, di desa, yang punya modal barang-barang desa, yaitu pertanian, hasil peternakan dan seterusnya. Wa yabtulu in qadima li yabi'a sil'atahu bi si'ri yawmiha jahilan bi si'riha wa qasduhu al-hadir bin nasi hajatun ilaiha wa qasduhu al-hadir wa bin nasi hajatan ilaiha. Jadi diharamkan jual beli seperti ini, nanti kita jelaskan seperti apa maksudnya, dan bisa batil jual belinya jika orang kota ini beli dari orang desa ini dengan harga murah versi orang desa, karena orang desa ini nggak tahu, dan juga karena orang desa ini nggak tahu harga pasar berapa, karena nggak tahu, karena polos, nggak ngerti. Nah, orang kota ini kemudian oportunis ya, jadi tahu ada orang desa mau datang ke pasar induk kota, maka sebelum sampai di pasar induk kota atau di perjalanan dimonopoli dulu itu barang ya, diambil dulu, walaupun dibeli dengan harga yang sangat murah, ya, baik dibeli atau dialihkan, udah saya aja yang jualin, antum tinggal tenang, kata orang kota ini, biar ana yang jualin, dan marginnya itu nggak ketahuan, terserah dia. Jadi kayak calo samsaroh, calo yang tidak jelas berapa marginnya, akhirnya dijual dengan harga kota, ya. Misal yang sangat mungkin misalnya ringan, misalnya orang desa jual apa sih dari desa? Misalnya orang desa ini dia punya, coba yang dari Baduy itu apa namanya, yang dia jual madu, misalnya madu asli ya gitu dari desanya. Sebotol dia jual murah. Ya, dia jual murah sekali. Misal sebotol dari madu murni, sebotol hanya misal gede itu sebotol hanya 30.000. Ini madu asli murni yang memang dibutuhkan banyak orang misalnya. Maka selagi pergi dari Banten ke Jakarta, ada orang Jakarta nge-tracking mereka dan bilang, udah kami aja yang jualin, ente tinggal tenang, nanti hasilnya kita kasih. Berapa nih harganya? 30.000. Nah, harga kota untuk satu botol ini misal 100.000, dan si orang Baduynya ini nggak ngerti kalau harganya 100.000. Dia ngertinya pakai harga desa, yaitu 30.000. Ini anggap seperti itu. Maka orang kota ini seolah-olah dia membajak, kemudian dijual di kota 100.000. Tapi nggak dikasih tahu ke orang Baduy ini kalau mereka orang kota ini untung 70.000. Ya. Akhirnya dijualin, laku. Maka dibalikin uang ke orang Baduy ini per botol 30.000.
tanpa mereka mengetahui kalau si orang kota ini telah mendapatkan per item per botol 70.000. Seandainya orang Baduy ini tahu kayak gini, pasti akan merasa dicurangin, ditipu. Nah ini makanya dilarang, makanya ada larangan talaqi rukban dan juga bai'ul hadir lil badi, yaitu larangan menyongsong kafilah dan larangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Nanti practically itu di zaman sekarang ada seperti ini, cuman bukan dengan format yang plek sesuai dengan kalimat ini, tapi semakna dengannya. Dari Tawus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la talaqur rukban wala yabi'u hadirun libadin. Janganlah kalian menyongsong kafilah dagang di perjalanan mereka. Kafilah dagang kalau zaman dulu, jadi dari desa itu biasanya kafilah rombongan dagang ke desa lain atau ke kota atau negara lain. Ya, lagi jalan mereka bawa barang dagangan mereka. Dari dulu kan kayak gitu cara perdagangan, terutama Mekah keluar, Mekah ke Taif. Kalau Mekah itu dulu di zaman Nabi SAW itu peternakan. Kalau misalnya Madinah dulu pertanian, maka orang Mekah itu ternak gitu loh. Nabi SAW dulu sebelum jadi Nabi menggembala kambing dan domba dan semisal itu. Ada juga penggembalaan unta, banyak misalnya unta, kambing gitu kan. Kalau Madinah sama Khaybar keunggulannya di pertanian, makanya kurmanya banyak. Kalau antum lihat hadis-hadis Nabi tentang kebunnya para sahabat, itu adanya di Madinah. Kalau di Mekah itu lebih banyak apa? Peternakan gitu. Nah ibaratnya orang Mekah dulu pergi ke misal Taif. Taif itu dulu pusat perdagangan. Taif itu termasuk tempat yang apa ya? Ibarat kayak Singapura zaman sekarang gitu ya, tempat yang masya Allah lah gitu. Nah itu dari Mekah datang ke Taif untuk dagang di pasar Taif. Nah pedagang-pedagang dari desa ini pas lagi perjalanan kadang ada calo-calo dari Taif untuk apa? Untuk mencalokkan diri. Udah, ente gampang lah. Kami aja yang dagangin ya. Sementara orang Mekah ini nggak tahu harga barang di Taif berapa. Udah, serahin aja. Nanti kita cuma ngasih antum uang imbalannya gitu. Nah, ini dilarang. Ini dilarang. Maka Taus berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala yabi'u hadirun libadin. Apa maksud sabda Nabi SAW? Jangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Maka kata Nabi SAW maksudnya, la yakun lahu simsaron. Janganlah ia menjadi simsar, maklar, penyambung jual beli bagi orang desa. Nah samsarah atau maklar, marketer dan semisalnya, itu kan banyak metodenya. Tapi metode ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Kalau marketer bahasa sekarang, sebenarnya marketer juga banyak metodenya. Ada metode yang sah, sahih, boleh, halal, tapi ada juga metode yang tidak boleh. Nah di antara metode samsaroh yang gak boleh nih sekarang nih, antum gini, marketing tapi marginnya itu dibebasin sama sama pemilik barang. Itu jangan dibebasin. Jadi owner barang punya barang nih. Anda misalnya punya sarung, ya. Antum pengen nambah penghasilan dengan marketing sarung Anda. Ustaz, boleh gak Anda marketing sarung antum, Ustaz? Fadl. Ini harganya berapa sarung ini? Ini harganya Anda modal 100.000. Anda biasa jual di pasaran 130. Nah dari ana ke antum sebagai marketer, fadl, antum jual berapa? Tapi dari ana 120. Ya, ana modal nih sarung, beli sarung ini modal dari Tanah Abang per item 100.000, ya kan? Kalau ana jual di pasar 130.000, berarti ana kan untung 30.000 ya. Itu kalau ana jual, ana sebagai owner nih. Antum kalau misalnya mau cari keuntungan di sini, fadl. Tapi dari ana 120.000. Ya. Adapun antum jualin berapa? Ana enggak netapin marginnya. Fadl terserah antum.
Ini masalahnya di mana sekarang? Masalahnya di tafaddal, terserah antum mau jual berapa, itu masalahnya. Gimana, bisa paham gak gimana? Kalau ana bilang gini, dari ana 120.000, antum jualin 150.000, antum dapat untung 30, fadl. Atau antum memberikan saran, Ustaz boleh gak ana jualin 150.000, fadl. Karena ada kejelasan margin, keuntungan antum berapa, modal dari ana buat antum berapa. Dari ana 120.000, ketika antum jualin 150.000, terus habis itu ternyata fix ada yang beli, antum untung berapa? 30.000, ketahuan untungnya ini boleh. Tapi kalau misalnya dari anak lepasin, fadl, antum mau jual berapa, fadl, terserah antum, ya penting balikin nanti 120.000 kalau misalnya ada yang beli. Lah antum dibebasin kayak gini, ini samsara yang nggak boleh. Antum jual 200.000, gitu kan, untung berapa? 80.000 dong. Dan anda nggak tahu, walaupun sama-sama ridho, tapi anda nggak tahu. Ini nggak boleh. Ketidakjelasan margin atau margin maksimal di sini nggak boleh. Margin maksimal, misalnya bilang maksimal antum jual ini 150.000. Ini barang ana, antum hanya marketer, wasilah saja, perantara, wali, perwakilan. Ana, ini barang ana, dari ana 120.000. Antum paling mentok kalau mau jual ini 150.000, nggak boleh lebih daripada itu. Nah ini boleh. Antum mau jual 140, mau jual 130, mau jual 150, boleh. Tapi yang penting jelas margin paling mentoknya 150, gitu. Tapi kalau anda bebasin, antum mau jual 180, fadl mau jual 1 juta urusan antum. Ini nggak boleh. Karena apa? Margin yang tidak jelas patokannya, gitu. Nggak jelas patokannya. Nah kalau ternyata anda udah patokin paling mentok antum jual 150, jangan lebih. Di lapangan antum curang, antum malah jual 170, maka 20.000-nya ini uang haram antum, uang haram. Ya sisanya mungkin halal 30.000, seperti itu ya. Maka janganlah ia menjadi perantara, maklar, penyambung jual beli baginya. Nah ini masalahnya, maklar, marketer, penyambung jual beli, itu juga ada fikihnya. Kalau emang kita itu hanya menyambung saja, itu ada beberapa persyaratan. Ya, terutama sekali kita sebagai penyambung, owner barang itu tahu kalau barangnya kita jualkan. Jangan ngejualin barang yang orang tuh nggak tahu kita jualin. Gitu loh. Usahakan begitu. Walaupun sekarang memang hal ini lebih luas lagi ya, karena di marketplace itu kadangkala ada istilah namanya apa? Afiliator ya. Apa yang tahu marketplace? Afiliator atau marketer, dropshipper dan semisalnya. Nah ini gimana? Anda belum pelajari lebih detail skemanya. Tetapi usahakanlah kalau emang mau ngejualin barang orang, maka buatlah orang owner barang itu tahu kalau barangnya kita jualin. Seenggaknya kalau ada pendaftaran kita daftar gitu loh. Sehingga ownernya tahu kalau di barangnya kita jualin. Ya. Karena sebagian ulama menerapkan syarat ini. Syarat yaitu owner barang harus tahu kalau barangnya dijualin. Dan kita nggak boleh, kata Nabi SAW, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual apa yang bukan milikmu. Tuh kan? Nggak boleh kita ngejual barang orang lain tanpa kita miliki kan? Nah kecuali kalau orang itu memang ridho kita jualin barangnya, atau orang itu membuka open recruitment, maka mungkin silahkan. Seperti di marketplace mungkin ya, Anda belum pelajari lebih detail. Ya, adapun sembarangan, ya misal ada toko kita ambil foto-fotonya terus kita jualin barangnya, ini kata para ulama ini bisa nggak boleh. Apalagi marginnya kan semau kita. Nah ini nggak boleh, ini nggak boleh ya. Itu marketer seperti ini ya. Kemudian juga penyambung jual beli atau maklar dan semisalnya, apapun skemanya yang mana owner itu tidak tahu margin kita berapa maksimal apa, maka ini terlarang. Ini terlarang. Ya. Jadi jangan dibebaskan begitu aja.
Taib, kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tulqul jalb faman talaq fasturiya falan tuluqiya fasturiya minhu fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar. Janganlah kalian menyongsong barang dagangan di perjalanan sebelum masuk pasar. Maka barang siapa menyongsongnya lalu membeli darinya, menyongsongnya itu pas di perjalanan dibajak dulu sama orang kota misalnya. Barang siapa menyongsong lalu membeli darinya, ketika pemiliknya tiba di pasar, ia berhak memilih meneruskan akad atau membatalkannya. Jadi artinya kalau ada orang dari desa itu ngebawa apa misalnya ngejual daun pisang. Ngejual daun pisang yang dikumpulin dari desa ke pasar induk di kota. Ya, kan daun pisang banyak dan dibutuhkan. Nah, di perjalanan menuju pasar induk itu tiba-tiba ada beberapa calo atau orang-orang nawarin, "Dah, kita beli dah ini barang dengan harga yang harga desa, murah banget." Ya, dan orang-orang yang dari desa ini enggak ngerti kalau di pasar induk ini barang lagi mahal. Yaitu daun pisang lagi mahal. Nah, kemudian udahlah enggak apa-apa ya, dikasih lah, kemudian dibeli ya. Maka ketika mungkin orang-orang desa ini tetap kekeh pergi ke pasar induk untuk melihat-lihat yang ngecek keadaan, ternyata baru tahu di pasar induk kalau misalnya ini barang lagi langka dan ini ya subhanallah mahal harganya. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang disongsong lalu dibeli di perjalanan, maka ketika pemilik barang ini, pemilik daun pisang ya, tiba di pasar, ia berhak memilih, punya khiyar, terusin akad atau batalin. Artinya dia bisa nyari lagi tuh yang tadi di perjalanan ngebeli barang dia, boleh dia batalin tuh akad. Maaf, ketemu lagi kan, antum kan yang tadi beli barang ana, wah tahu gini ana jualan di pasar aja, antum malah beli dari ana dengan harga yang murah banget, gitu kan? Pasti kalau orang desa ini ngecek pasar terus menemukan harga barangnya sebenarnya itu tinggi, itu pasti nggak mau ngejual ke para calo-calo ini. Nah gitu, jadi diberi khiyar, walaupun akad itu terjadi, namun karena itu ada kecurangan dan semi manipulasi, maka diperbolehkan bagi owner barang, yaitu pemilik daun pisang ini, untuk khiyar, memilih mau ridho biarin aja itu akad terjadi, atau dia membatalkan akad, balikin duit dan balikin daun pisang, biar dia sendiri yang jual di pasar karena harganya lagi tinggi gitu. Karena pasti kecewa dia, pasti kesel dia karena merasa ditipu oleh para maklar ini. Jadi itu namanya ada talaqi rukban dan juga bai al-hadir lil badi. Jadi talaqi rukban itu pedagang kota keluar menghadang pedagang desa atau kafilah sebelum masuk pasar, lalu membeli barang dagangan mereka dengan harga murah sebelum mereka mengetahui harga pasar yang sebenarnya. Maka disyaratkan orang desa ini emang nggak tahu harga pasar sebenarnya. Ya makanya orang kota ini ngejar-ngejar karena ini orang-orang masih bodoh nih, udik gitu. Maka dibeli dengan harga murah. Jadi ini hukumnya dilarang karena mengandung apa? Dua hal. Satu, bisa mengandung gharar. Gharar itu kita tidak jelasan kadang-kadang. Tidak jelasan harga, dan juga ghaban, yaitu ghaban artinya penipuan harga. Penipuan harga. Ya. Nah, jika sudah terlanjur terjadi, maka syariat memberikan hak khiyar, yaitu option, pilihan kepada pemilik barang asli. Yang tadi daun pisang. Itu beri pilihan. Kalau udah terlanjur terjadi, kalau dia udah saya pasar, ternyata dia lihat ternyata barang atau daun pisang ini lagi langka, lagi mahal, kesel dia. Waduh, tahu gini kita nggak mau tadi dibeli sama calo-calo itu. Maka dia boleh memilih lanjutin akad dengan calo-calo itu atau dibatalkan. Boleh dibatalkan. Balikin barang saya balikin duit Anda. Biarin saya jual sendiri. Gitu, bisa boleh seperti itu. Ya, kemudian tadi istilah bai'ul hadir lil badi, orang kota menjualkan untuk orang desa. Kayak gimana itu? Maksudnya orang desa membawa barang ke pasar kota untuk dijual, kayak tadi ya. Lalu orang kota berkata,
Jangan kau jual langsung, biar saya aja yang jualin buat kamu. Ya, supaya harganya lebih tinggi karena saya kan orang kota, saya ngerti gini dan seterusnya susah. Ya, maka hal ini dilarang. Kenapa? Karena ini dikatakan oleh para ulama bisa menutup pintu tas'ir tabi'i. Apa itu? Mekanisme alami pasar. Itu bisa merusak harga. Adanya orang-orang seperti ini bisa merusak harga. Jadi harga yang tadinya murah dari desa itu dirusak sama orang-orang ini dan mereka itu akan menetapkan harga dan menguasai pasar. Ini nanti di ekonomi di lapangan itu realita ini di zaman modern ini ada, nanti anak akan jelaskan insyaallah. Ya. Taib. Jadi ini Nabi SAW melarang praktek ini. Dan ini masuk nanti ke dalam samsarah yang merugikan, yaitu pencaloan yang merugikan, seperti udah saya aja yang jualin. Terus biasa orang desa kan polos, dibebasin, dah ya silakan jualin, nanti tolong balikin ke saya duitnya, saya tinggal ongkang-ongkang kaki aja. Emang enak rasanya, orang polos, emang enak, wah tinggal enak dijualin. Padahal nih orang kota yang ngejualin itu ada kelicikan tersendiri. Mainin harga juga, mereka dapat keuntungan jauh lebih besar, bahkan daripada orang-orang desanya mereka keuntungannya jauh lebih besar. Ya, maka ini yang disebut tadi kata Ibnu Abbas, la yakun lahu simsaran, jangan sampai orang kota menjadi maklar atau perantara untuk orang desa dalam masalah ini. Ini semua membuka pintu apa? Tadlis. Tadlis itu apa? Penipuan. Tadlis itu pemalsuan, bohong, hal yang ada hal yang ditutup-tutupin, juga termasuk yang berpotensi ihtikar, monopoli. Juga ghaban ya tadi kita sebutkan, yaitu merugikan salah satu pihak karena ketidaktahuan harga sebenarnya.